لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صاحب الشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعيهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وروي مرفوعا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه إمام الأحمد صدق الله العظيم وصدق النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru Sayraji dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada Buhan Pian Sebarataan. Mudah-mudahan beliau mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan meneruskan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ulun hormati, yang ulun muliakan para tokoh masyarakat, tetuha kampung dan para aparatur desa, pembakal dan segenap jajarannya, mudah-mudahan mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada beliau daripada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan dan yang ulun sayangi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun minta halal, minta ridha jikalau nanti di dalam ucapan ulun, kata-kata ulun ada kesalahan, kejanggalan, dan sebenarnya ulun kada pantas untuk memberikan tausiah. Jangan disambat tausiah, kita berkesahan aja malam ini, atau sekadar mengamalkan yang disebutkan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ujar Imam Abdullah Al-Haddad, lafaz fadzakir itu umum, berikan peringatan. Siapa aja diingatkan, nang pintar kah, nang bungul kah, ya kalau lah nang bungas kah, nang kada kah, alim kah, kada kah, beriman kah, kada kah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Tapi kata Imam Abdul Al-Haddad, tidak akan menerima dan mendapatkan manfaat daripada peringatan tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman saja yang akan mendapatkan manfaat peringatan tersebut. Ini hanya sekadar mengamalkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik hidayah, nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, terutama nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyun nasi a'jabu imanan. Tahulah ujar Nabi, wahai sahabatku,
kalian orang yang lebih ajaib, orang yang lebih bagus imannya daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat mengatakan, ujar sahabat, al malaikah. Ujar sahabat, nang luar biasa itu imannya adalah imanul malaikah. Sebagaimana yang kita tahu, malaikat itunya sebagian riwayat disebutkan para ulama, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yu'marun wa la ya'suna ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak bermaksiat keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana, ujar Nabi, para malaikat kada beriman? Mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, melihat malakutis sama, melihat keagungan, kebesaran dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi sahabat, imanul anbiya war rusul. Kemudian jadi sahabat, yang paling agung itu, yang paling ajaib itu adalah imannya para nabi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minun, bagaimana mereka tidak beriman? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wahyu nazala alaihim, wahyu turun kepada para nabi dan para rasul. Otomatis mereka beriman karena menyaksikan, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar sahabat, nahnu, kami, ma'syarus sahabah, para sahabat, ujar sahabat. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la tu'minun wa ana bainakum. Bagaimana kalian tidak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia kelak di hari akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapang siapa aja sahabat? Bang Banjar yang sahabatnya. Kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tuna min ba'dikum. Ada kaum, kena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang setelah kalian, yajiduna kitaban minal wahyi, mereka mendapati sebuah kitab yang terdapat padanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna bihi, kemudian mereka beriman dengan kitab tersebut. Kemudian mereka mengikuti kitab tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman yang ajaib, iman yang luar biasa itu adalah imannya kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar cerita aja. Kada bisa melihat Nabi, bermimpi gini kada bisa, apalagi ya Allah. Mimpi paling mimpi ular, patok ular ya. Anu gurei bagus ya patok ular, tanda kawin lah. Sikung ularnya, punya banyak bang ularnya kira-kira. Ya kalanya kayak tuh jarang bahari batok ular, bilanya batok ular aja tanda hendak kawin jar. Ya ada jadi batok ular kadising kawinan, lain ularnya ular murah rupanya itu. Kemudian sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, tuba liman ra'ani. Beruntung, kata Nabi, orang yang melihat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tuba, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beruntung orang yang tidak melihatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepadaku. Alhamdulillah, ini iman adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi yang paling baik,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena nabi kita adalah nabi yang paling afdal, nabi kita adalah nabi yang paling baik. Maka mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan beriman, sehingga nanti berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana duduknya kita, hadirnya kita di tempat di musala yang mulia ini insyaallah adalah salah satu tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam rangka memperingati peristiwa yang luar biasa, salah satu peristiwa yang agung di dalam sejarah Islam, yang disebutkan kata ulama, hari ketika Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang paling afdal bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari yang lebih afdal, yang lebih baik, utama bagi umatnya adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa kata ulama? Karena kita tidak akan mengetahui dan tidak ada Isra dan Mi'rajnya Nabi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ada. Kita tidak akan beriman kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adanya kita juga adalah berkat daripada berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati, itu adalah salah satu tanda kita cinta, tanda kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal man kata ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang cinta kepada sesuatu, kata ulama, maka dia sering rancak mengingatnya, menyebut-nyebutnya. Apapun yang berhubungan dengan orang yang dia cintai, maka sesuatu itu adalah agung dan selalu dia ingat-ingat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nang kaitu juga kada berubah bang ya kalau lah salah hafal buan pian pada ulun nih ya kah. Tapi ambil barakat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang apa ulun ingat dan yang ulun paham, mudah-mudahan itu semua memberikan manfaat kepada kita, menjadikan keberkatan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau istirahat, ada yang madahkan ketika Nabi tidur di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan di samping kiri dan kanan ada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Kemudian ketika itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril. Ada yang mengatakan bersama malaikat Israfil. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi dan membawa Nabi ke samping sumur Zam-Zam. Dari riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tiba-tiba atap rumahku terbuka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di riwayat yang lain bahwasanya Nabi haratan di rumah. Adapun Bukhari Muslim menyebutkan ketika Nabi di Hijr Ismail. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril, kemudian dibuka dan dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang disebutkan mulai leher, bawah leher sampai bawah perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikeluarkan hawzus syaitan. Kata ulama, al-hawzu itu di dalam bahasa Arab itu itu hak, bagian, jatah. Oh jatah lah pian. Ini sebuah ini dapat kena jatah makan nih. Ada nang sepiring ya kalau lah. Ada nang 2 piring jatah makan nih. Harus saja orangnya ya kalau. Nah, itu adalah hawzus syaitan kata ulama.
Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi sekalian alam, sedangkan alam itu kata ulama kullu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Berarti Nabi itu mencakup semua alam itu akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama supaya syaitan iblis itu tidak mendapatkan rahmat Nabi, maka dikeluarkan jatahnya daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dibersihkan daripada hablus syaitan. Kemudian kalau Imam Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan, ujar Sayyidina Al Habib Ali, kata beliau, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Imam Ali mengatakan malaikat mengeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk membersihinya daripada kotoran, tapi kata Imam Ali membersihkan di atas kebersihan. Sudah bersih, hanya dibersihkan lagi, ta'akkad saja, diperbaiki, dipastii lagi, dibersihkan sebagaimana nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, bukan berarti kotor kata beliau. Kenapa? Memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada umatnya bahwasanya setiap hamba yang ingin menghadap kepada Allah, kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Di dalam syariat kita seperti itu memang. Ya, kita menghendak sembahyang, ya, karena sembahyang itu, ujar Imam Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa ammas salatu fahuwa mi'rajul mu'min wasilatul wasli ilallahi azza wa jalla. Ujar Imam Zuhaili, sembahyang itu bagaikan mi'rajnya seorang mukmin. Nah, salat itu kata beliau hubungan yang menyambungkan seorang hamba kepada sang Khaliknya, penciptanya. Makanya sembahyang itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dan sepantasnya di dalam syariat kita diperintahkan, dianjurkan dan disyariatkan apabila hendak sembahyang itu, kenapa syaratnya suci, bersih dulu, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Ini hadas besar apa? Mensucikannya mandi. Bagaimana mandinya? Mandi itu ujar ulama membasahi sekujur tubuh tanpa terkecuali. Menghendak kadang alih bercabur sungai selamat udah. Jangan ke tengah kena lamas. Kemudian hadas kecil apa? Itu dengan berudu. Alhamdulillah tahu aja kita sebaratan kedosagin dilajari anakan gin tahu wudu. Nah, itu salah satu hikmahnya. Diperintahkan secara itu secara anggota, itu secara lahir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau salah riwayat Muslim, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat min jasadihi khatayahu. Keluar kata Nabi, barang siapa berwudu kata Nabi fa ahsanal wudu'a, tapi ada garis bawah ujar lama digarisi juga, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan akan wudunya. Ya, membaguskan wudunya pertama sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mengerjakan segala sunnah-sunnahnya. Maka kharajat min jasadihi khatayahu, keluar daripada jasadnya ujar Nabi kesalahan dan dosa-dosanya ujar Nabi SAW. Keluar, makanya berasih ujar Nabi SAW. Bilanya bau udunya bujur, jangan bau udunya bilang bahan cap udunya. Nah, kada tahu nama budu nama penting basah bisa kisah. Ya, jangan. Di hadis lain Nabi mengatakan idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi khatayahu nawara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Di hadis lain Nabi mengatakan apabila seorang hamba
atau seorang muslim, seorang yang beriman itu berwudu kepada kata Nabi, kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya itu, ujar Nabi, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan yang dia lihat dengan matanya, ujar Nabi Muhammad SAW-nya, dasar mata ini paling banyak dan paling rentan untuk ya kah mengerjakan dosa. Apalagi zaman kita wah ini dahulu pian mun hendak kada bodosa bagana di rumah berani sudah insyaallah selamat. Paling tipi bantar-bantar tipi habisnya kisah. Wah ini nang bagana di rumah nang paling perlu di ya apa dicurigai nang sorangan-sorangan tuh di kamarna tuh hati-hati. Bilanya betadarusan nang di ujung-ujung langgar atau sorangan itu nang perlu ditakutani anu khalwah gurai, wah ini lain khalwahnya. Apalagi HP di tangan masalah mata sudah ya kan. Dulu khalwah bagus, menyendiri bagus, wah ini bahaya ya kan, bisa ada rahasia tuh terkadang. Maka ujian Nabi keluar dosa dan kesalahannya dari wajahnya, ujar Nabi ma'al au ma'a akhiri qatril ma, bersama air yang jatuh daripada wajahnya Nabi. Ada riwayat lain bersama tetesan terakhir yang keluar daripada wajahnya. Makanya sebagian ulama menyebutkan di dalam karena hadis tersebut makruh bila nyabo wudu itu disapu wudunya. Kenapa? Karena di tetesan terakhir itu karena keluar dosa-dosa kita. Jangan dihapus atau jangan disapu dengan andok dan yang lain sebagainya, kecuali alasan yang tertentu sebagai yang disebutkan para ulama. Kemudian ujar Nabi SAW, fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashat harijal yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Apabila dia membasuh tangannya, kata Nabi SAW, maka akan keluar daripada tangannya segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan tangannya, ujar Nabi. Bakas nampar orang misalnya, ya malah bakas juntan apakah barangnya apakah buah orang, mangga orang misalnya, itu akan, tapi bilanya berhubungan dengan manusia tidak cukup hanya meminta maaf. Selesaikan hutangnya, bilanya ada tak ambil haknya, minta ridha dan lain sebagainya. Fa idza ghassala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyat harijlahu, ujar Nabi SAW. Apabila dia membasuh kedua kakinya, ujar Nabi, maka akan keluar daripada kakinya setiap kesalahan yang pernah lakukan oleh kakinya. Melangkah, berjalan kemanakah ya, misalnya ke pembatuan misalnya aja lewat aja guru aja bisa bareng atau yang lain sebagainya, dangdutan kah misalnya, ke orkes kah. Nah itu akan menghapus dosa-dosa tersebut, ujar Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu cara kita membersihkan, mensucikan diri kita, dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Hatta takhruja naqiyan minadz-dzunubi, sehingga ketika hamba itu selesai berwudu, ujar Nabi, dia keluar seluruh badannya suci daripada dosa-dosa, kata Nabi Muhammad SAW. Itu bilanya bujur-bujur dihayati wudunya, diingatakan wudunya. Imam Ghazali mengatakan, ujar Imam Ghazali, menyembah basuh muha berdoa nyesidin, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihakan muha ulun pada ketika muha di hari kiamat gitu, karena ada nang putih ada nang hirang. Nah, itu doa ujar Imam Ghazali, bilanya membasuh tangan kanan berdoa, ya Allah, berikan tangan kananku ini kitab catatanku, jangan kau dan hisablah aku hisab yang yasir, hisab yang mudah, ujar oleh Imam Ghazali. Berdoa munnya kada kawa jua, kada ingat jua bahasa Indonesia aja, atau dalam hati minimal berdoa, ya Allah, basuh muha, hapusakan dosa-dosa nang di muha, dosa mata, dosa telinga, dosa muntung nih, nancang menggibah orang misalnya, nyambati orang ya kah,
Gibah itu ujar ulama, dzikruka akhaka bima yakrahu, ikam menyambati apa yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada gureja nyambat nang baik-baiknya jajan. Nya bilanya habis baiknya tinggal buruknya lagi. Lewat kawan, tahulah tuh siapa aja, oh itu anu jan masya Allah orangnya sekolah Darussalam jan. Kau tujuh maulitan jan. Habis sudah sampai berataan. Tapi jar kau tujuh aja mau orkes jana. Ya. Nya kayak itu bilanya habis baikannya tinggalnya tapinya tuh kena nang bahaya. Angkat mbak tapi hanya menggugurakan. Nah, itu apa riba. Insya Allah bilanya wudu dihilangkan semuanya. Yang penting istihdar, menghayati wudu tersebut. Kata ulama, barang siapa yang ingin khusyuk di dalam salatnya, maka hendaklah dia khusyuk di dalam wudunya. Bilanya hendak khusyuk sembahyang, khusyuk wudunya. Ujaran ulama itu adalah membersihkan yang pertama secara zahir. Secara maknawi, maka kita harus membersihkan diri kita daripada segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Dosa yang zahir banyak, ya kah? Dosa-dosa mata dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita apabila ingin bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mensucikan diri kita, hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara mensucikan diri yang pertama dari dosa itu keluar daripada lingkaran maksiat. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharajal abdu, man kharaja, kata Nabi, min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Barang siapa, kata Nabi, yang keluar daripada lingkaran kemaksiatan, keluar menuju kepada lingkaran ketaatan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu, kata Nabi, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 karomat, 3 kemuliaan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tahu ghinan min ghairi malin. Allah akan kayakan hamba tersebut, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mempunyai harta. Sugih tapi kada berharta. Penanya dari yang handaknya ini. Sugih tapi kada berduit. Adalah. Ada kadakah? Peneranai handakah kadakah? Kada handaknya lah. Sugih, ujar Nabi, tapi tanpa harta. Orang sugih di kampung kita tuh takkan nyepen namanya orang sugih tuh nang rumahnya bonol, nyolah, motornya banyak, bininya, nah 3 jisidin, 4 nyolah. Itu salah satu di wadah kita. Secara mata zahir kita biasa menyebutkan orang nang sugih. Tapi Nabi kada, ujar Nabi kada, aghnahullahu min ghairi malin. Sugih tapi kada berharta. Nah, ini ngalih cariannya. Ini resep Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Sebagaimana ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil a'rad, walakinnal ghina ghinan nafsi, ujar Nabi. Bukan sugih kaya itu, ujar Nabi, dengan banyak harta. Tapi sugih itu, kata Nabi, sugih di diri, merasa cukup. Itu ada dan berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika garing dielangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ujar Sayyidina Utsman ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah. Wajar Sayyidina Utsman, ya ma tashtaki ya Abdullah, apa yang kamu keluhkan wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini ditakoni umbian kan beelang garing itu betakon, ditakoni ya malah. Nah, itu sunnah dan bagusnya. Napa nang pian keluhkan sakit napa pian takoni. Ya kah? Jangan disuruh minum obat bodrek dia terus sakit kepala bodrek jua.
sakit lentuhut suruh makan bodrek juga juang bahari nang itu ya ke bahari wadah ulun itu kayak itu belenya sakit parut sapuai kapur jadi dia belenya bebisul kapur juga ya lah apalagi ketiak bau kapur juga kebanyakan kapurnya hangit ketiak bahari nang kayak itu pembakalan. Nah, kemudian ujar saya, napa ujar Sayyidina Abdullah, ujar Sayyidina Abdullah dzunubi, dosaku jasidin. Ini lain takonan, lain jawaban. Kemudian ujar Sayyidina Utsman, fama tashtahi, hendak napa pian jasidin. Jadi takon ni juga pian mun beelang takon ni sidin, garing kah, napa garing, napa nang dihari. Takon ni pembakal garing, takon ni langi. Hendak napa pembakal takon ni hendak kawin jasadina berarti lain garingnya tuh ya kah ditakoni sunnah ditakoni ujar Sayyidina Abdullah rahmat rabbi ada yang mengatakan maghfirata rabbi minta ampunan hendak ampunan Allah ujar Sayyidina Abdullah kemudian ujar Sayyidina Utsman ala amuru laka bi tabibin hendaklah jasidin ulun kiaukan dokter wajar Sayyidina Abdullah at-tabibu amradani dokter juga am jasidin nang malah ku garing yang kayak itu kadang-kadang pen ke dokter atau lah nang asalnya sehat ke dokter bisa ditambah garing tapi kada semuanya ya kah kenapa terkadang dokternya antara dua nya dokter itu ujar ulama harus syaratnya dua pintar jujur dokter tuh harus dua pintar jujur gitu. Bilanya salah satunya kurang bahaya. Ada dokter pintar tapi kada jujur, nah itu bahaya. Nang kada garing berakannya garing. Nang kada bawa operasi disuruhnya bawa operasi. Nang kada harus opnama disuruhnya opnama. Pen perlu istirahat jar 2 hari dulu di rumah sakit. Padahal di rumah gin kau istirahat. Hendak duitnya ya pintar dokternya tahu bisa mendiagnosis tapi kada jujur ada pulang nang jujur dokternya tapi kada pintar nah, salah juga kada kau juga dokter di AC jujur dokternya bujur larus nah, panas aja pada kana sidin demam berdarah kada kau juga harus dua ujur ulama harus dua terkadang lejer Sayyidina Abdullah dokter nang malah aku sakit jadi tapi ujar ulama ada mengatakan makna lain. At-tabib itu adalah tabib yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah nang menyembuhkan aku jasadin, Allah juga nang memberikan aku sakit jasadin. Kada perlu jasadin. Kemudian yang terakhir ara amuru laka bihadiyatin. Hendaklah ujar Sayyidina Utsman aku beri pian hadiah. Ini presiden lah memberi hadiah lain orang biasa bang. Mun kita mau ngampung ya lah, ampul lagi paling 50.000, enggak ada 5.000. Nah ini pada sih Presiden Amirul Mukminin ujar beliau la hajatali kada perlu jadi hendak diberi duit kada perlu namun kita kai garing hendak duit kah kai jasidin di bawah bantal hendak jasidin beliau kada perlu lalu jadi Sayyidina Utsman yanfa'u li ahlika ba'daka ini akan bermanfaat ujar Sayyidina Utsman bagi keluargamu setelah meninggal pian meninggal jasidin Wajasin atakhafu ala ahli tifaqah. Apakah kamu takut ujar sidin atas keluargaku kesusahan atau kefakiran? Sesungguhnya aku ujar sidin Abdullah sudah melajari keluargaku untuk membaca setiap malam surah Al-Waqiah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhul faqah. Aku jasidin sudah aku ajari keluargaku baca surah Waqiah setiap malam maka jasidin aku pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca surah Waqiah pada tiap malam maka tidak akan menimpa akan dia kefakiran kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya kamu mungkin hendak mati pada jalan keluarga nah inilah peninggalanku surah Waqiah ya Allah kenapa aja bini pian jauh mati jasidin beda makna, beda pandang, beda rasa karena berbeda apa yang ada di isi dada mereka para sahabat ada sugih tanpa harta
Bagaimana? Salah satu caranya yaitu adalah keluar daripada lingkaran maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan dia tanpa mempunyai bala tentara. Allah akan memberikan haibah kepada seseorang tersebut tanpa perlu pengawal. Kada perlu pengawal, kada perlu diiringi orang, kada perlu bodyguard, sudah mempunyai wibawa dan haibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mempunyai pengaruh. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, man khafallah khafahu kullu syai'in. Orang yang takut kepada Allah, kata ulama, niscaya semua sesuatu akan takut kepadanya, kata ulama. Yang penting dia takut. Itulah titian Nabi SAW. Nah, jadi Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam, jadi Sayyidina Umar, mana Nabi Muhammad nda sembelih aja sedih. Datang Nabi takutan, kada gata-gatar, kada kawan mah, kada ini. Kenapa? Karena dia haibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru bahari itu nang ulun tahu, nang tacut-tacut itu kada diwani ya, guru-guru bahari itu. Ya lah, orang nang preman kada wani. Lewat aja gini sidin takutan orang bukahan sudah. Lewat aja guru bahari itu nya, saking haibahnya guru bahari itu lewat aja sidin takutan sudah orang. Apabila sidin sama pander, siapa ngituh jadi mau mencincing tuang buka bisa kisah. Nah, kita wah ini pelalau kededihan ini orang lah. Kenapa? Haibah kededak, kurangnya haibah. Takut, rasa takut di dalam hati sehingga tidak ada mempunyai wibawa di sisi Allah, terutama di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzahu min ghairi asyiratin. Allah akan memuliakan dia tanpa mempunyai keluarga. Kenapa? Di mana aja dia berandak, di mana aja beliau begana, apabila mempunyai ketakwaan maka dia mulia tanpa latar belakang yang mulia atau keluarga yang mulia. Bilanya dia taat kepada Allah maka dia akan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu salah satunya. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi dibersihkan dengan air zam-zam, dihilangkan segala kotoran-kotoran atau ditambahi kebersihan oleh Sayyidina Jibril, kemudian diberikan ya, sebagaimana diriwayatkan famala'a hikmatan wa imanan, maka diberikan hikmah dan iman di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Ulama berbeda pendapat makna hikmah tersebut. Ada yang memandahkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memandahkan keyakinan yang diberikan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, nah kita harus mempunyai ilmu. Ketika menghadap Allah, beribadah kepada Allah perlu ilmu. Kenapa? Karena jumlah ulama wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmunya ditolak, kada diterima. Ya kah? Makanya belajar ilmu. Alhamdulillah kita di mata Purani kada kekurangan ulama, kada kekurangan nang melajari di mana aja pian, hendak setiap hari ada, hendak belajar napa ada, seminggu sekada kawa sehari, tiap hari seminggu sekali. Ada kawal seminggu sekali, setengah bulan sekali, ada aja, banyak aja di guru-guru yang membuka pengajian dan lain sebagainya. Ya lah, kada kawal setengah bulan kali, sebulan sekali. Di Masjid Al-Qaromah banyaknya guru-guru pengajian ada aja. Kada kekurang kita aja nang kurang mendatangi, kita aja nang kurang mempelajari, kada rajin. Jangan sampai orang lain ya, kita orang Matapura jarang hadir majelis, sekalinya orang nang luar Matapura nang mengambil manfaatnya jangan. Karena ujar ulama, salah satu terhalangnya seseorang itu daripada kebaikan bukan terhalangnya dia daripada orang-orang nang baik, tapi terhalang seseorang itu daripada kebaikan, kata sebagian ulama, dia berkumpul dengan orang baik,
berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tapi dia tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan kebaikan daripada orang-orang ulama, para orang-orang yang soleh tersebut. Nah, ada kita di Motopoe, tapi kita kadang ambil manfaat. Kena mbah mati sidin, pak iyanya berstatus. Kalau mah jahanu habis pulang lampu kita jar, pajah pulang lampu jar. Kasanya kasih penyedihnya, nah, berdahuluan berstatus, padahal salah-salah malawat gin kada. Ya kan? Kenapa? Nah, karena kekurangannya kita. Nah, kadang mencari ilmu. Orang yang bersedih itu ketika merasa kehilangan, seharusnya jadi pelajaran ketika satu ulama meninggal, ada ulama yang lain kita ambil manfaat, belajar dan menimba ilmu, mendapatkan barokah daripada mereka. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, karena ujar Nabi al-julus fi talabil ilmi, itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi, afdalu au khairun min salati alfi raq'atin wa min iyadati alfi maridin wa min huduri alfi janazatin. Hadir majelis ilmu, ujar Nabi, itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Dadarapan kita sembahyang 1000 rakaat, paling banyak sembahyang ini banter-banter ini berapa? 30, 31 lah dibanyakan. Sembahyang apa tuh? Sembahyang tarawih berapa dihitung? Isya 4 rakaat, qabliyah bari 48 sudah. Tambah tarawih 20 berapa? 28. Witir 3 31 ya lah. Itu kan hari pertama aja bulan Ramadan. Nang kedua Bang. Nang kedua ya juga. Mbah nang ketiga hanya berkurang kena. Jangan qobliyah kada lagi, ya kalau ba'diyah kada lagi, isya aja langsung tarawih. Mbah nu tarawih aja seming isya kada. Nah, terkadang seperti itu. Kenapa? Mbah nu kada sembahyang lalu sudah mbak akhir Ramadan tuh. Ya kah? Berjalan aja nya, menyucuk pentol aja gawiannya. Itu kita. Ada kawa duduk, makanya duduk di majelis ilmu lebih baik ujar Nabi daripada 1000 sembahyang, lebih baik daripada 1000 kali mengunjungi orang sakit. Terkadang kita tetangga gen garing kada dielangi, keluarga garing kada dielangi, guru ya tuh kada dielangi garing. Sudah mati hanya tadi status masya Allah luar biasa sekalinya, jenazah hadir, jenazahnya pun kada. Nah, kemudian lebih baik ujar Nabi hadir 1000 jenazah, karena luar biasa orang nang menghadiri jenazah, orang nang mensolati jenazah itu ujar Nabi falahu qiratun itu ujar Nabi pahala yang besar seperti gunung Uhud. Itu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik bisa mengamalkan, bisa belajar dan menuntut ilmu, sehingga kita di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jam 11 lagi belum mi'raj lagi nih. Langsung ke langit aja guru aja. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dan diisi hatinya dengan hikmah dan iman, kemudian Nabi diajak berjalan oleh Sayyidina Jibril. Ada yang mengatakan singgah di beberapa tempat. Sayyidina Jibril meminta Nabi SAW untuk sholat di tempat tersebut. Pertama di suatu kebun, ujar Nabi, tahulah pian itu napa? Ujar Sayyidina Jibril, itu adalah Taibah, tempat Nabi akan hijrah nanti, kata Sayyidina Jibril. Kemudian singgah lagi di Madian, di samping pohon, kata Sayyidina Jibril, di situ adalah tempat singgah bernaungnya Sayyidina Musa ketika keluar lari daripada Fir'aun. Kemudian diajak lagi Nabi SAW untuk salat di Gunung Tur Sina, di tempat Nabi Musa mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singgah di Baitlaham, kemudian di tempat lahirnya Nabi Sayyidina Isa alaihi salam. Itu semua kata ulama. Nabi sholat, boleh
Nah, boleh napa? Boleh menempati mentabarruk ujaran kita tuh. Tabarruk bahasa ujur itu tapak tilas kah? Ya, mengerjakan sembahyang di tempat-tempat yang telah melakukan beribadah kepadanya orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu barakatnya ada beberapa. Yang pertama kata ulama pada makanannya dan pada tempatnya. Karena biasanya orang soleh itu turun pada tempat beliau beribadah itu turun rahmat dan barakat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apabila memberikan rahmat kepada sesuatu, maka Allah tidak akan mencabut rahmat tersebut dari sesuatu tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diajak Jibril ke langit yang pertama bertemu dengan Sayyidina Adam, Nabi Adam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Sayyidina Yahya dan Sayyidina Isa. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat bertemu dengan Sayyidina Nabi Nabi Idris. Kemudian yang kelima yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi diberikan kesempatan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung berhadapan kepada hadratullah Subhanahu wa taala, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itulah Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fardhu shalah 5 waktu. Yang kata ulama, sembahyang itu adalah ibadah yang istimewa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah yang lainnya itu diberikan oleh Allah kewajibannya melalui perantara Sayyidina Jibril, sedangkan sembahyang langsung kepada Nabi Muhammad SAW itu keistimewaan yang luar biasa yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, ujar Nabi. Pertama kali hisab seorang hamba itu hari kiamat, ujar Nabi, adalah salatnya. Apabila baik maka baik seluruh amal yang lainnya. Apabila tidak baik maka seluruh amal yang lain tidak baik. Di riwayat yang lain dikatakan fa in qubilat qubila sairu amalihi wa in ruddat wa rudda saidu amalihi. Apabila salatnya diterima maka seluruh amal yang lain juga diterima. Apabila salatnya ditolak maka seluruh amal yang lain juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menunjukkan betapa istimewanya ibadah sembahyang dan salat. Maka mari kita jaga salat kita. Mulai hari ini ambil satu hikmah di dalam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mi'rajnya orang yang beriman adalah salat. Mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu munajatnya kita dengan sembahyang, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga salat kita jaga waktunya, jaga sunnah-sunnahnya. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man hafaza 'ala shalawatil khamsi, barang siapa yang memelihara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sembahyang 5 waktunya, ala wudu'iha, ala mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, wa ya'tarifu anha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, kana jasaduhu haraman 'alan nar. Barang siapa memelihara salatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memelihara wudunya, memelihara waktunya, jangan sampai keluar, memelihara wudunya, rukuknya dan sujudnya, dan dia mengakui bahwasanya salat itu adalah hak yang harus ditunaikan seorang hamba kepada hambanya, maka ujar Nabi, niscaya jasadnya akan diharamkan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga salat kita. Nah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah seseorang yang menjaga, ya, diriwayatkan, kalau tidak salah Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan di dalam jami'nya, kata beliau, nanti di hari kiamat diperintahkan dengan kelompok-kelompok orang-orang yang menjaga salatnya. Kemudian satu kelompok datang, kemudian mereka datang seperti cahaya seperti matahari.
Kemudian malaikat mengatakan, ujar malaikat, man antum, siapa kalian? Lalu mereka mengatakan, nahnul muhafiduna ala salati, kami adalah orang-orang yang menjaga atas sembahyang. Lalu cahayanya luar biasa seperti matahari. Lalu ujar malaikat, fa kanat muhafadzatukum, bagaimana kalian menjaga salat kalian? Kata mereka, nahnu natawaddau qabla wa qabla al-adhan wa nasma'ul adhan wa nahnu fil masjid. Kami menjaga salat, kata mereka, kami berwudu sebelum waktu azan dan kami mendengar azan ketika kami sudah ada di masjid. Jadi sebelum waktu azan berwudu, masuk ke masjid. Jadi apa? Sebelum waktu masuk sudah ada di langgar, sudah ada di masjid, maka mereka nanti di hari kiamat diperintahkan masuk ke dalam surga dalam keadaan cahaya seperti matahari, kata ulama. Kemudian datang kelompok yang lain, mereka seperti rembulan, bulan purnama. Lalu ujar malaikat, man antum, siapa kalian? Kata mereka, nahnul muhafizuna ala salah, kami adalah orang-orang yang memelihara atas salat kami. Lalu ujar malaikat, kaifa kanat muhafazatukum, bagaimana kalian menjaga salat kalian? Kata mereka, nahnu natawaddau qabla al-adhan wa naji'u ila al-masjid ma'al adhan. Kami berwudu sebelum waktu azan, tapi kami ke masjid ketika waktu azan, kata mereka. Kemudian datang kelompok yang ketiga, mereka seperti bintang. Lalu ujar malaikat, man antum, siapa kalian? Ujar mereka, nahnul muhafizuna ala salah, kami adalah orang-orang yang memelihara atas sembahyang. Kemudian kata malaikat, kaifa kanat muhafazatukum, bagaimana kalian menjaga salat kalian? Kata mereka, nahnu ba'da tawaddu'u ba'dal adzan, kami, kata mereka, setelah mendengar azan hanya wudu. Kayak baca hanya seperti bintang menang sembahyang parak akhir waktu, kira-kira bercahaya juga kah, kadakah 5 menit lagi sembahyang, habis waktu hanya sembahyang bima bahan cep wudu gini sekali aja wudu, langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 5 menit kada sampai 5 detik ya sembahyangnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sembahyangnya dan termasuk orang-orang yang beruntung bisa mengamalkan yang ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirah. Orang-orang yang sakit dari kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.